Adik laki-laki itu pergi ke stasiun kereta untuk menjemput calon kakak iparnya, Mulyani. Atas nama kakaknya, ia langsung memandang rendah Mulyani karena mengira ia hanyalah gadis desa. Ia mengejek Mulyani yang belum pernah naik mobil, lalu sengaja berniat memacu kendaraan untuk menakut-nakutinya. Namun hal tak terduga terjadi. Mulyani hanya mengayunkan pisau kecil di tangannya. Seketika, mobil menyala dengan sendirinya dan melaju kencang tanpa kendali. Setelah mobil berhenti, adik laki-laki itu turun dan muntah hebat karena ketakutan. Saat itu, Mulyani melihat energi hitam menyelimuti bagian dalam mobil. Ia berniat meminjamkan pisaunya dan memperingatkan bahwa mobil tersebut berbahaya serta tidak boleh disentuh. Namun, adik laki-laki itu mengira Mulyani hanya menakut-nakutinya. Tanpa berpikir panjang, ia justru melempar pisau tersebut. Pisau itu menghantam dinding hingga runtuh. Batu dan serpihan bata berterbangan, membuat tubuhnya penuh luka. Barulah ia sadar bahwa pisau itu bukan benda biasa. Mulyani adalah peminjam pisau terakhir di dunia. Siapapun yang meminjam pisaunya, satu masalah besar dalam hidupnya akan diselesaikan oleh kekuatan pemilik pisau tersebut. 10 tahun sebelumnya, keluarga calon suami Mulyani pernah dikepung oleh pasukan pemberontak. Di saat genting, kakek Mulyani datang dan menawarkan pinjaman pisau. Syaratnya, anak laki-laki keluarga itu harus menikahi Mulyani 10 tahun kemudian, karena anak tersebut memiliki takdir khusus. Dengan menikahinya, Mulyani dapat mematahkan kutukan yang membuatnya meninggal sebelum usia 20 tahun. Demi menyelamatkan seluruh keluarganya, anak laki-laki itu menerima perjanjian tersebut tanpa ragu. Tak lama kemudian, jenderal pemberontak kehilangan kesabaran dan memerintahkan pasukannya menembak. Dalam sekejap, Mulyani dan kakeknya mengucapkan mantra. Semua peluru berbalik arah dan menewaskan para pemberontak. 10 tahun kemudian, Mulyani datang membawa perjanjian pernikahan. Namun, calon suaminya harus menangani urusan penting negara secara mendadak. Ia hanya mengutus adiknya untuk menjemput Mulyani dan membawanya pulang. Tak disangka, setibanya di rumah, Mulyani justru dipersulit oleh calon ibu mertuanya. Sang ibu mertua langsung mengeluarkan puluhan batang emas untuk menyuruh Mulyani pergi. Saat Mulyani bertanya maksudnya, ibu mertua mengira ia tidak puas. Ia pun memanggil 10 pria bertubuh besar. Ibu mertua itu menyatakan bahwa putranya kini memiliki kedudukan tinggi dan terhormat. Menurutnya, Mulyani tidak sepadan secara status. Ia bahkan mengaku telah memilihkan calon suami lain untuk Mulyani. Saat itulah Mulyani menyadari bahwa mereka berniat mengingkari janji lama. Mulyani dengan tegas menolak emas dan para pria tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya datang untuk menagih apa yang memang menjadi haknya. Mendengar itu, ibu mertua dan adik laki-laki tersebut langsung murka. Adik laki-laki itu memarahi Mulyani dan menyebutnya gadis desa yang serakah. Sang ibu mertua bahkan berkata terus terang bahwa Mulyani tidak pantas menjadi istri putra sulungnya dan tidak akan pernah diakui sebagai menantu. Dengan tenang, Mulyani bertanya apakah penolakan itu hanya datang dari ibu mertua atau juga dari calon suaminya. Sang ibu mertua langsung menjawab bahwa putranya juga memandang rendah Mulyani. Adik laki-laki itu ikut menimpali, mengatakan bahwa kakaknya tidak menginginkan Mulyani. Itulah sebabnya ia tidak datang menjemput sendiri. Ucapan itu membuat Mulyani benar-benar marah. Ia memperingatkan bahwa mengingkari perjanjian pernikahan akan mendatangkan hukuman dari langit. Namun, ibu mertua mengira Mulyani hanya mengutuk mereka. Dengan marah, ia memerintahkan para prajurit untuk mengusir Mulyani. Saat itu, Mulyani hanya mengibaskan tangannya dengan santai. Seketika, sambaran petir turun dari langit.